Oke, terima kasih untuk teman kita Aksa TV ya. Saya lihat teman kita ini dari non-Kristen ya, kalau nggak salah dari Islam ya. Terima kasih untuk tanggapannya di video saya tentang Dewi Natur Kristus. Saya melihat ada 3 tanggapan ya tentang video saya. Yang pertama ini, lalu juga yang kedua tentang apakah Tuhan Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan. Lalu dia mengatakan yang ketiga itu bahwa Tuhan Yesus itu cuma manusia biasa yang taat kepada Tuhannya. Terima kasih untuk tanggapannya. Nah, saya sengaja untuk tag 2 orang di sini itu kenapa? Karena sama-sama berhubungan dengan Tritunggal ya, karena pertanyaan ini juga berhubungan dengan Tritunggal. Nah, teman-teman mohon maaf nih, di momen-momen Natal kali ini saya mau fokus untuk sharing sama kita tentang Kristologi saja ya. Kristologi itu pengajaran tentang Kristus, pengajaran tentang Tuhan Yesus gitu. Nah, mungkin nanti doktrin Tritunggal atau Trinitas itu nanti saya akan sharing sama kita mungkin bulan depan ya. Saya akan usahakan untuk bisa sharing sama kita. Nah, teman kita ini punya komentar kayak gini. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Setelah Yesus mati disalib, artinya kemanusiaannya juga mati, dan Yesus menjadi Tuhan. Kok malah duduk di samping Tuhan? Nah, saya perlu klarifikasi dulu bahwa Tuhan Yesus memang mati, betul-betul mati. Tetapi ingat bahwa dia juga bangkit ya. Pada hari ketiga dia bangkit. Itu kenyataannya. Nah, teman-teman, saya mau sharing sama kita tentang ini. Apa sih artinya duduk di sebelah kanan Allah? Apa sih artinya itu? Nah, teman-teman, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau memahami kalimat ini, kita harus memahaminya dari perspektif zaman dulu, abad pertama. Jangan dari perspektif kita sekarang ya, harus dari perspektif dulu karena akan beda nantinya. Nah, pada zaman dulu, duduk di sebelah kanan Allah itu tidak diartikan secara harafiah. Jangan berpikir bahwa di surga itu ada kursi gitu lalu duduk di sebelah kanan. No ya, itu surga itu tidak ada dalam ruang dan waktu ya. Kalau contohnya ada kursi berarti ada ruang dong kalau gitu ya. Jadi ini jangan diartikan secara harafiah. Nah, apa sih maksudnya duduk di sebelah kanan Allah? Nah, hal yang paling pertama sekali adalah duduk di sebelah kanan Allah itu adalah sebuah konfirmasi, sebuah pengesahan, sebuah persetujuan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, duduk di sebelah kanan Allah itu adalah sebuah konfirmasi bahwa Yesus itu adalah Allah. Mengapa? Karena di zaman dulu itu orang yang mengatakan dirinya duduk di sebelah kanan Allah itu sama artinya dia mengaku dirinya adalah Allah. Serius memang zaman dulu kayak gitu. Buktinya apa? Coba teman-teman lihat ya di dalam Matius 26 contohnya, itu kan ada proses ketika Tuhan Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama gitu, kepada imam besar. Waktu itu Tuhan Yesus tuh bertanya jawab ya. Tapi pas pada satu titik Tuhan Yesus mengatakan kayak gini, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Imam besar itu langsung mengkoyakkan, langsung merusak pakaiannya, dan ia mengatakan apa? Ia menghujat Allah. Kenapa? Karena zaman dulu itu orang yang mengatakan dirinya duduk di sebelah kanan Allah itu artinya dia mengakui dan dia mengklaim bahwa dirinya Allah. Ya, memang konteks budayanya kayak gitu. Dan Tuhan Yesus itu pernah mengklaim, dan ini salah satunya, mengklaim dirinya adalah Allah. Dan terbukti, apakah Tuhan Yesus cuma mengklaim? Enggak. Terbukti ketika Stefanus dibunuh. Kalian pernah dengar cerita itu? Stefanus itu sebelum mati dia melihat di dalam Kisah Para Rasul gitu. Dia melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi terkonfirmasi ya bahwa frasa ini, kalimat ini itu adalah sebuah konfirmasi, sebuah penegasan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Itu pun yang pertama. Nah, duduk di sebelah kanan Allah juga itu mempunyai arti di dalam budaya timur dulu. Tempat sebelah kanan itu adalah tempat yang paling tinggi, yang paling terhormat. Memang kayak gitu budayanya. Coba kalau teman-teman lihat di dalam Ibrani pasal 1 itu, dia mengatakan kayak gini, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu memberikan penegasan bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga, ke tempat yang paling tinggi, dan itulah tempat Allah, jauh yang paling tinggi, lebih tinggi daripada malaikat. Ya, jadi duduk sebelah kanan Allah itu berbicara juga tentang kedudukan yang paling tinggi, paling terhormat. Dan yang ketiga ini berkaitan tentang
kekuasaan ya, kekuasaan. Kalau contohnya teman-teman lihat dalam Efesus, contohnya Efesus pasal 1 gitu, dia mengatakan kayak gini, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Dan sampai pada ayatnya yang ke-22 nanti mengatakan bahwa dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu memberikan indikasi, itu memberikan konfirmasi bahwa Yesus itu sebagai raja, sebagai penguasa yang segala sesuatunya itu takluk di bawah kakinya. Jadi setidaknya ada 3 makna ya dari duduk di sebelah kanan Allah itu, yaitu yang pertama adalah konfirmasi bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dan yang kedua adalah Yesus itu menempati tempat yang paling tinggi, paling terhormat. Dan yang ketiga adalah Yesus itu sebagai penguasa, sebagai raja yang segala sesuatu takluk di bawah kakinya. Jadi luar biasa, duduk di sebelah kanan Allah itu memiliki makna yang sangat indah, dan itu adalah iman kita. Thank you untuk Aksa TV yang sudah berkomentar ini. Semoga bisa memberkati teman-teman semakin mencintai Tuhan Yesus. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita belajar teologi secara santai saja, oke? Thank you.